Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ade Iqbal Nurul Akbar sebagai guru produktif TBSM SMK Negeri 1 Malausma akan mengajarkan tentang mata pelajaran pemeliharaan sasis sepeda motor dengan materi rem ABS atau anti-lock brake system. Namun sebelum ke materi, Bapak akan mengingatkan terlebih dahulu bahwa pada saat ini kasus COVID-19 terus meningkat. Maka dari itu, Bapak mengingatkan kepada kalian semua, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan, supaya kita semua dapat terhindar dari COVID-19. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi, yaitu tentang sistem rem ABS atau anti-lock brake system. ABS dirancang untuk mencegah penguncian rem pada saat pengereman mendadak atau pengereman di permukaan licin, karena penguncian rem akan menyebabkan slip sepeda motor dari momentum dan tidak mampu mengontrol arah sepeda motor. Sebagai contoh, pada saat kita mengendarai sepeda motor dengan kecepatan penuh, misalnya 100 km per jam, pengendara di depan kita melakukan rem secara mendadak. Maka pada saat itu kita akan sama melakukan pengereman secara mendadak karena untuk menghindari kecelakaan. Tanpa menggunakan rem ABS, maka pengereman tersebut akan berbahaya. Jadi pada saat dilakukan rem akan terkunci. Maka bisa terjadi kecelakaan atau motor akan sulit dikendalikan. Berbeda halnya dengan pengereman yang dilakukan dengan rem ABS. Pengereman yang dilakukan dengan rem ABS akan lebih smooth, motor akan lebih mudah dikendalikan dan menghindari kecelakaan. Oke, selanjutnya, kita bisa lihat di gambar. Di sini ada contoh roda 4 yang menggunakan ABS dan tanpa menggunakan rem ABS. Kita bisa lihat untuk gambar panah yang warna biru di sini. Ini adalah contoh mobil yang menggunakan rem ABS. Pada saat berada di tikungan, maka mobil akan tetap pada jalurnya, dan mobil akan mudah dikendalikan. Berbeda dengan sistem rem yang tanpa menggunakan rem ABS, maka mobil akan keluar dari jalur dan akan sulit dikendalikan. Sama halnya dengan sepeda motor. Nih, untuk gambar yang satu lagi, Ini sama, untuk gambar yang biru ini yang menggunakan rem ABS dan gambar yang merah itu yang menggunakan tanpa rem ABS. Pada saat dilakukan pengereman mendadak, maka motor akan sulit dikendalikan. Contohnya ini dengan warna merah, dengan panah yang berwarna merah. Pada saat dilakukan pengereman, maka motor akan keluar dari jalur. Berbeda dengan yang menggunakan sistem rem ABS, akan lebih smooth dan akan lebih mudah dikendalikan. Komponen utama pada sistem rem ABS itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada control unit, yang kedua ada ABS modulator. Control unit nanti akan mendeteksi sensor kecepatan roda depan dan roda belakang, sehingga nanti akan memberikan sinyal kepada ABS modulator untuk membagi tekanan yang sesuai pada setiap kecepatan roda antara roda depan dan roda belakang. Selanjutnya kita ke peran ABS atau anti-lock brake system. Jika pengereman pada sepeda motor dilakukan dengan terlalu keras atau mendadak, roda dapat mengunci dan sepeda motor dapat kehilangan keseimbangan. Penguncian roda terutama dapat terjadi sewaktu mengendarai di jalan yang licin. Jadi pengereman harus dilakukan dengan hati-hati. Dengan adanya kunci ABS, pengendara dapat dengan mudah menjalankan pengereman dengan stabil. Seperti yang tadi Bapak bilang, pada saat kita mengendarai sepeda motor di jalanan dengan kecepatan penuh atau di jalanan yang licin,
dan kita melakukan pengereman secara mendadak. Nah, tanpa adanya fitur ABS, maka motor tersebut akan sulit kita kendalikan. Nah, berbeda dengan ketika kita menggunakan fitur ABS, ya, maka motor akan lebih mudah dikendalikan dan pengereman akan terjadi lebih smooth, ya. Selanjutnya, ABS akan mengurangi tekanan fluida rem untuk periode tertentu. Ketika roda mulai mengunci dan ketika merasa bahwa roda mulai membuka, tekanan fluida rem akan kembali normal. Distribusi minyak rem akan beroperasi sebagai on off, ya. Jadi untuk rem ABS itu pengeremannya tidak sekaligus mengunci, ya, maka akan terjadi on off seperti itu, ya. Dengan kira-kira 50 kali dalam 1 detik, ya. Jadi rem itu akan ditekan, dilepaskan sebanyak 50 kali dalam 1 detik melalui fitur ABS modulator. Selanjutnya kita masuk ke komponen sistem rem ABS. Yang pertama ada ABS ECU. Ya. ECU ABS akan menerima sinyal dari sensor kecepatan roda dan plat pulsar, maka akan memproses dan mengoperasikan motor dan pompa, ya. Lalu yang kedua ada ABS modulator. ABS modulator akan mendistribusikan tekanan rem fluida yang sesuai dengan masing-masing roda. Jika terjadi perbedaan kecepatan antara roda depan dan roda belakang, maka nanti ABS modulator akan membagi fluida pada sistem rem tersebut, ya. Lanjut, ada front wheel speed sensor atau sensor kecepatan roda. Sensor kecepatan roda bekerja dengan cara menghasilkan sinyal pulsa untuk ECU ABS. Jadi nanti ECU ABS akan menerima sensor dari kecepatan roda. Selanjutnya ada delay valve. Delay valve itu untuk mengatur tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pemasukan dari pedal rem atau handle rem dan menjalankan roda depan, ya. Untuk delay valve ini berada di bagian roda depan, ya. Contohnya seperti ini. Ketika kita melakukan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan penuh, ya, dan melakukan pengereman dengan menggunakan rem depan, maka titik tumpu rem tersebut akan berada di depan. Nah, jadi untuk menghindari kecelakaan atau untuk mengurangi berat beban tersebut, maka ada delay valve. Delay valve yang mengatur tekanan hidrolik untuk roda depan, gitu, ya. Selanjutnya ada PCV atau proportional control valve. Nah, fungsinya untuk membatasi tekanan fluida rem untuk rem belakang. Nah, ini khusus untuk rem belakang, ya. Jadi ketika rem depan diberikan beban berlebih pada saat pengereman, maka PCV ini fungsinya untuk membatasi tekanan fluida pada rem belakang sehingga pengereman terjadi seimbang antara rem depan dan rem belakang. Lanjut, yaitu ada sensor kecepatan roda belakang, ya. Fungsinya untuk bekerja dengan cara menghasilkan sinyal pulsa untuk ECU ABS. Ini sama dengan sensor kecepatan roda depan, ya. Jadi fungsinya untuk memberikan sinyal kepada ECU ABS. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari komponen-komponen sistem rem ABS tersebut. Di antaranya yang pertama ada wheel speed sensor dan pulsar flat. Sensor kecepatan roda bekerja dengan menggunakan induktif antara magnet permanen dan kumparan magnetik untuk menghasilkan sinyal pulsa untuk ECU ABS. ECU ABS akan mengamati frekuensi sinyal yang terus meningkat sebagai akibat dari kecepatan roda. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini terdapat kabel. Kabel itu merupakan sensor kecepatan roda yang menempel di setiap roda sistem rem ABS. Selanjutnya ada pulsar ring, pulsar flat yang menempel di roda. Nih, terdapat
gerigi-gerigi seperti itu merupakan pulsar flat ya pada sistem rem ABS. Nah, di sini terdapat gambar bahwa wheel speed sensor yang ada gumpalannya nanti akan bergesekan dengan pulsar flat sehingga memberikan tegangan pada ECU ya. ECU untuk dikirimkan nanti ke ABS modulator. Selanjutnya yang kedua ada ABS modulator. ABS modulator akan mendistribusikan tekanan rem fluida yang sesuai untuk masing-masing roda. Jadi tekanan rem yang dilepaskan oleh ABS modulator akan disesuaikan ya. Itu sesuai dengan kecepatan roda yang nanti dikirim oleh control unit ya, control unit melalui wheel speed sensor. Selanjutnya yang ketiga ada ECU ABS. Nah, posisinya ECU ABS ini menempel dengan ABS modulator ya. Bisa kita lihat di gambar ya. ECU ABS akan menerima sinyal pulsa dari sensor kecepatan roda dan plat pulsar. Maka akan memproses dan mengoperasikan motor dan juga pompa. Jadi ECU ABS ini bekerja sesuai dengan kecepatan roda yang dikirim oleh wheel speed sensor atau sensor kecepatan roda. Selanjutnya yang keempat ada ABS warning lamp ya. Pada saat kunci kontak diputar ke posisi on, lampu peringatan ABS ini akan menyala sampai roda depan dan kecepatan roda belakang lebih dari 10 km per jam. Kemudian lampu akan mati. Jika ada masalah dengan sistem rem ABS, lampu peringatan ABS akan berkedip sebagai kode untuk menunjukkan masalah. Nah, dari pernyataan di sini, jadi lampu indikator ABS ini akan terus menyala pada kecepatan di bawah 10 km per jam. Sedangkan ketika kita menambah kecepatan sepeda motor tersebut, maka lampu rem ABS ini akan mati dengan sendirinya. Nah, jika terjadi kondisi seperti ini, maka ini merupakan kondisi yang normal ya. Berbeda lagi dengan ketika ada kerusakan atau ada masalah pada sistem rem ABS, maka lampu peringatan ABS ini akan berkedip sebagai kode untuk menunjukkan masalah. Selanjutnya yang kelima ada PCV atau Proportional Control Valve. PCV membatasi tekanan fluida untuk rem belakang dalam kasus rem darurat. Karena titik berat kendaraan atau center of gravity akan dialihkan ke rem depan. Oleh karena itu, rem depan membutuhkan tekanan pengereman yang lebih daripada rem belakang. Dalam kasus pengereman normal, cairan tekanan rem akan sama-sama dipindahkan baik ke kaliper depan maupun ke kaliper belakang. Nah, posisi PCV ini berada di rem belakang ya, untuk mengontrol tekanan fluida pada rem depan dan rem belakang. Selanjutnya ada yang keenam ada delay valve. Delay valve mengatur tekanan hidrolik yang dihasilkan oleh pemasukan dari pedal rem atau handle rem untuk menjalankan rem depan. Ya. Nah, posisinya ini berada di rem depan. Fungsinya seperti yang tadi kita bahas, bahwa delay valve ini untuk mengatur tekanan hidrolik dari rem depan ya. Selanjutnya pengereman normal ketika ABS non-aktif. Nah, banyak yang bertanya, ketika sistem motor yang mempunyai fitur ABS, tetapi fitur ABS ini tidak aktif, bagaimana? Apakah rem tidak akan berfungsi atau tetap berfungsi? Nah, jawabannya yaitu jika ABS tidak diaktifkan, sinyal listrik dari kontrol unit dimatikan, solenoid valve masuk terbuka dan solenoid valve keluar tertutup. Dari penjelasan ini, jadi ketika sistem rem ABS mati, maka fungsi rem akan sama dengan sistem rem hidrolik pada lain umumnya, tetap berfungsi, akan tetapi tidak menggunakan fitur ABS yang sesuai karena fitur ABS-nya mati gitu ya. Tapi tetap rem tersebut akan berfungsi sesuai dengan sistem rem hidrolik seperti biasa. Selanjutnya yang terakhir ada troubleshooting, di mana ketika fitur rem ABS ini tidak berfungsi atau remblong, maka jangan dulu dilakukan
penggantian komponen, diantaranya fluida dan master rem silinder. Akan tetapi kita lakukan reset ABS terlebih dahulu. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, putar kunci kontak ke posisi O. Selanjutnya kita bisa lihat konektor ABS ada yang berada di bawah jok sepeda motor KCX. Selanjutnya kita pasangkan konektor ABS tersebut ke SCS konektor. Sebelum kunci kontak diputar ke posisi on, tarik terlebih dahulu handle rem. Nah, selanjutnya putar kunci kontak ke posisi on. Indikator ABS seharusnya menyala selama 2 detik dan mati. Lepaskan handle rem segera setelah indikator ABS mati. Nah, selanjutnya maka indikator rem ABS akan menyala kembali. Tarik handle rem segera setelah indikator ABS menyala dan selanjutnya akan mati kembali. Setelah mati, lepaskan handle rem segera setelah indikator ABS mati. Nah, apabila penghapusan kode telah selesai, maka indikator ABS akan berkedip sebanyak 2 kali dan tetap menyala. Namun, apabila indikator ABS tidak menyala atau tidak berkedip selama 2 kali, maka data belum terhapus sehingga bisa diulang kembali. Nah, jika indikator ABS berkedip sebanyak 2 kali dan terus berkedip, maka ABS itu terjadi kerusakan. Nah, itu merupakan cara mereset sistem rem ABS yang dapat kita lakukan di rumah ataupun di sekolah. Ya. Sekian penjelasan tentang sistem rem ABS dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.